Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamdan dari program studi Manajemen Pendidikan Islam. Dalam kesempatan kali ini saya akan merangkum tugas kelompok dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Adapun materinya yang akan saya presentasikan adalah yang pertama Undang-Undang Oxley, dan yang kedua adalah akuntansi piutang, dan yang ketiga adalah akuntansi aset tetap, dan yang keempat adalah akuntansi tak terwujud, dan yang kelima adalah akuntansi liabilitas, dan yang keenam adalah akuntansi pengkajian, dan yang terakhir adalah akuntansi untuk persekutuan. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah Undang-Undang Oxley. Undang-Undang Sebarnas Oxley atau kadang disingkat SOX atau Sarbox adalah hukum federal Amerika Serikat yang disahkan di Kongres Amerika pada tanggal 30 Juli 2002. Undang-undang ini dianggap sebagai salah satu hukum yang penting dan signifikan sepanjang sejarah. Tujuan dari Sarbanes-Oxley adalah mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap pelaporan keuangan perusahaan, yaitu dengan menekankan pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan atas amanat dari Dewan Direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan melindungi aset. Dan yang selanjutnya adalah piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan, yaitu timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit dalam debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan tempo 30 hari. Piutang yang akan diterima merupakan kontrak presentasi yang sebenarnya sudah menjadi hak perusahaan. Dan yang ketiga adalah akuntansi tetap. Pengertian aset tetap adalah aktiva tetap terwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jenis-jenis aset tetap adalah lahan, yang kedua adalah bangunan atau gedung, dan yang ketiga adalah mesin dan kendaraan. Yang keempat adalah aset tak terwujud. Aktiva tak terwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompletif yang timbul dari pemikiran suatu aktiva yang berumur panjang dan tidak memiliki wujud fisik tertentu. Aktiva tak terwujud mengikuti timbul. Pertama adalah pemerintah, hak paten, hak cipta, merek dagang, dan nama dagang. Perusahaan lain misalnya pembelian mencakup pembayaran goodwill. Dan yang kelima adalah akuntansi liabilitas. Pengertian liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki seorang atau perusahaan yang dibayar berdasarkan periode tertentu, biasanya didasarkan pada nilai uang. Jenis-jenis liabilitasi adalah liabilitasi atau kewajiban kongensi adalah utang potensial yang keberadaannya bergantung pada peristiwa mendatang dan biasanya tidak semua pengusaha dapat mengambilnya. Dan yang kedua adalah liabilitas atau kewajiban lancar. Disebut liabilitasi jangka pendek adalah utang yang harus dibayar. Akuntansi pengajian. Pengertian sistem akuntansi pengajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan
untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf yang diperlukan untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Pengertian sistem akuntansi pengajian dan pengupahan. Sistem akuntansi adalah suatu sistem dari prosedur dan catatannya memberikan kemungkinan untuk menemukan dengan cepat dan tepat berapa jumlah pendapatan kotor setiap pegawai, berapa jumlah yang harus diberikan karyawan. Sistem dan pengajian dan pengupahan asal di sebuah perusahaan, yaitu prosedur untuk bagian personia, yang kedua prosedur pencatatan waktu, dan yang terakhir prosedur pengajian dan pengupahan. Akuntansi persekutuan. Persekutuan partnership adalah suatu penggabungan di antara dua orang, badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Pengertian persekutuan partnership menurut para ahli, yaitu menurut para Suparwoto 1997, persekutuan dapat didefinisikan sebagai gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Persekutuan dapat didirikan oleh baik dua orang atau lebih yang semuanya mempunyai usaha ataupun belum memiliki usaha. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.